وبنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah, kita sambung pembahasan kita, yaitu tentang fadilah atau keutamaan mendengarkan bacaan Al-Quran. Kita sudah bahas dua fadilah. Fadilah pertama yaitu mendengarkan Al-Quran menjadi penyebab turunnya hidayah Allah. Dan itu sudah kita bahas, banyak kisah datangnya hidayah dengan mendengarkan Al-Quran. Kemudian kita sudah bahas yang kedua, mendengarkan Al-Quran akan memberikan ketenangan jiwa dan melunakkan hati. Dan itu sesuai dengan ayat-ayat Allah yang menyebutkan tentang kondisi seorang mukmin apabila dibacakan ayat-ayat Allah di hadapannya, maka bergetarlah hatinya. Jadi Al-Quran bisa membuat jiwa melunak. Jadi orang yang dipenuhi Al-Quran di dalam jiwanya akan datang kelembutan di hatinya. Baik, kita sudah bahas itu. Dan fadilah berikutnya dari mendengarkan Al-Quran, yaitu mendengarkan bacaan Quran mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi dalam kondisi mendengarkan pun membuat Allah sayang. Dan ini berdasarkan ayat Allah surat Al-A'raf ayat 204. Allah mengatakan, wa iza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran, artinya di hadapanmu atau engkau mendengarkannya, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, maka dengarkanlah, kata Allah. Jadi kalau terdengar ada yang baca Quran, baik langsung ataupun tidak langsung mendengarkan rekaman ataupun melihat tayangan di televisi, ketika dibacakan, apa kata Allah? Dengarkanlah. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, dengan mendengar dan diam maka engkau akan mendapatkan rahmat Allah. Nah, ini janji Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah, salah satu kemuliaan adalah Allah datangkan rahmah. Jadi rahmah itu kasih sayang Allah. Kalau Allah datangkan rahmat kepada seorang hamba, maka yang muncul dari rahmat itu adalah keberkahan hidup. Allah kalau sudah merahmati seorang hamba, maka setiap langkah hamba itu di dalam kendali Allah. Jadi jangan salah faham kalau bahasa mendapat rahmat Allah seakan-akan kita berubah hidup menjadi orang kaya lalu tidak pernah sakit. Itu bahkan ujian. Kalau tidak pernah sakit itu ujian, dan bahkan bahaya kalau tidak pernah sakit. Maka sekali-sekali perlu dibuat jadual sakit, terutama yang PNS yang sudah capek kerja. Tapi intinya apa?
Sakit itu bentuk kasih sayang Allah. Tidak pernah sakit belum tentu Allah sayang. Karena sakit menghapuskan segala kesalahan yang kita miliki, terutama dosa-dosa kecil kita. Tapi kalau dalam sakit kita sempat bertaubat, maka kita mendapatkan ampunan juga dosa-dosa besar. Jadi kasih sayang Allah itu bentuknya bukan menjayakan, bukan membuat kita makin kaya, kemudian makin sehat. Tidak tentu begitu. Allah kalau sayang kepada hamba melalui rahmatnya, Allah akan berikan beberapa perkara. Di antaranya, Allah akan berikan ujian yang berturut-turut, sehingga seorang hamba meninggal dalam keadaan sibuk dalam ujian Allah. Jadi berganti-ganti, dari kecil sakit, berganti sakit lain lagi, ganti lagi, terus sakit, sampai meninggal dalam sakitnya. Kalau dia bersabar, sungguh dia telah mendapat rahmat Allah. Dan dia pulang kepada Allah dalam keadaan tidak membawa dosa, kata Rasulullah. Itu kasih sayang Allah. Jadi ujian juga menjadi bukti bahwa Allah sayang. Kadang-kadang ada orang yang dibuat miskin oleh Allah. Jadi walaupun sudah tamatan S2 tapi miskin. Tidak tahu kerja di mana, kemudian susahnya mencari pekerjaan, hidupnya pas-pasan di bawah standar ekonomi yang baik. Nah, jadi jemaah mereka Allah itu kasih sayang. Jadi Quran ketika didengarkan memunculkan rahmat, jangan mengira bahwa itu adalah sebuah kesenangan dalam dunia. Tidak. Rahmat Allah bisa turun apabila Allah sayang, Allah akan melakukan sesuatu pada hamba. Dalam hadis Nabi termasuk salah satu rahmat Allah, yaitu seseorang diberikan izin untuk beramal sebelum meninggalnya. Ustu'amila, kata Rasulullah, di antara tanda bahwa Allah sayang kepada hamba, maka dia diberikan pekerjaan. Ustu'amila, dia akan melakukan sesuatu. Lalu sahabat bertanya ke Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan Allah mempekerjakan kita ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Allah akan berikan kesempatan dia beramal sebelum dia meninggal. Artinya dulu dia mungkin preman, dia mungkin penjahat, dia mungkin orang yang meninggalkan salat. Tapi ketika sebelum meninggal dia taubat, lalu dia merencanakan untuk tidak lagi mengulang semua dosa-dosanya. Tidak lama setelah taubat meninggal. Itu bukti salah satu Allah sayang kepadanya. Jadi kalau Allah benci, kebalikannya. Allah kalau sudah benci kepada hamba, maka Allah akan berikan istidraj. Walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang yang mendustakan ayat kami. Maksudnya apa yang Allah suruh tidak dilakukan, yang dilarang dia lakukan. Itu mendustakan ayat. Apa yang Allah katakan? Sanastadrijuhum, maka kami akan mengistidrajkan dia. Min haitsu la ya'lamun, dan dia tidak tahu bahwa keadaannya sekarang istidraj. Nah, lihatlah kanan kiri kita. Kita dapatkan pejabat-pejabat tidak pernah salat. Tapi tidak pernah dipotong gajinya. Sekali teken proyek 100 juta. Sekali tanda tangan untuk buat tol 1M. Salat tidak pernah, kemudian tidak ada sayang kepada rakyat. Dia sibuk dengan maksiatnya sendiri. Rakyat ditelantarkan. Nah, hal-hal begini terjadi sekeliling kita. Dia terus kaya. Dia terus kaya di atas maksiatnya. Isteri berganti-ganti. Tetap satu, cuma berganti-ganti. Ada ini metode kedua. Ada yang mengumpulkannya, tapi ada yang metode berganti-ganti. Cerai, kahwin, cerai, kahwin. Kaya subhanallah. Ini istidraj. Dan itu tanda benci Allah. Allah kalau sudah benci ke hamba, diistidrajkan. Dibiarkan hamba itu bermaksiat. Jadi salah satu cara memancing kasih sayang Allah adalah banyak-banyaklah mendengarkan Al-Quran. Nah, makanya di pertemuan yang lalu kita katakan, dalam kesempatan apapun Bapak, itu di TV, di rumah-rumah kita, sebenarnya tidak ada larangan untuk menyediakan fasilitas TV, internet. Hukum dasarnya tidak ada larangan selama tidak digunakan untuk maksiat. Makanya kalau TV itu kita putarkan terus-terusan channel yang baca Quran. Jadi rumah kita dihiasi dengan baca Quran. Isteri kita sambil memasak mendengarkan Quran.
sampai masakannya gosong. Bukan gara-gara Quran, saking terhanyut dengan Quran lupa lihat masakan. Kita pun pulang kerja terdengar Quran. Anak-anak walaupun bermain, dia bermain tapi telinganya Quran. Nah, ini rumah ini adalah salah satu rumah turhamun. Engkau akan disayang Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti turun keberkahan. Turun keberkahan. Melalui siapa? Allah akan turunkan malaikat-malaikat pembawa rahmah. Maka ada disebut ada rumah-rumah yang malaikat rahmah tidak mau masuk. Jadi malaikat turun membawa rahmah, membawa kasih sayang Allah melalui keberkahan hidup. Rumah yang selalu didengarkan Al-Quran di dalamnya, sibuk dengan Quran, apakah membaca dengan lisan atau paling kurang kalau sudah capek dengan lisan, dia ganti dengan mendengarkan rekaman, lihat televisi. Itu keberkahan turun, Allah jaga keluarga itu. Allah jaga keluarga itu. Artinya kita tahu bahawa isteri kita dulu orangnya keras, suka mepep-pep, merepet terus-terusan. Di awal-awal perkahwinan sampai kita rekam mepep-pepnya dia. Tiap hari ada. Tapi semenjak dengarkan Quran, Allah akan lunakkan hati. Allah kirimkan keberkahan. Dia tidak lagi minta cerai. Dulu 1 hari 5 kali dia minta cerai. Kaceri hidung, neceri hidung. Nyuhan neceri hidung, ku cerikah, kata dia. Sampai begitu-begitu, ribut terus-terusan. Urusan kecil jadi api. Itu rumah yang panas. Tapi semenjak Quran di dalamnya, Allah rubah gaya hidup. Sudah lebih tenang. Ribut ada, tapi tidak lagi ribut-ribut besar. Hanya ribut-ribut sederhana. Sederhana kecil-kecil, begitu saja. Tidak lagi menyebabkan perceraian. Tidak lagi menyebabkan sampai kita benci. Dan syaitan tidak mampu lagi untuk menjatuhkan keluarga itu di dalam dunia permusuhan. Anak-anak pun tenang. Anak-anak hidup dalam keadaan taat pada orang tua. Pulang sekolah, sempat-sempatnya dia menyalami kita, kemudian kita cium keningnya. Semua itu terjadi, turhamun, engkau sedang disayang Allah. Karena kalau itu tidak ada, kalau rumah tidak diisi dengan Quran, tidak ada bacaan, tidak ada pendengaran tentang Quran, apa kata Rasulullah? Maka rumah itu dihiasi oleh syaitan. Syaitan itu sangat antipati terhadap bacaan Quran. Makanya Rasulullah mengatakan, bagi mereka yang baru masuk ke rumah baru, pindah ke rumah baru, walaupun bukan rumah sendiri, rumah sewa. Walaupun pindah ke rumah sewa. Apa kata Rasulullah? Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna syaitan yafirru minhu. Bacalah di rumah itu pertama sekali engkau duduk, surat Al-Baqarah. Dia sudah baca surah Al-Baqarah. Maka syaitan dipastikan yafir, pasti akan melarikan diri dari rumah itu. Jadi syaitan tidak sanggup hidup bersama orang yang selalu hidupnya dihiasi dengan Al-Quran. Tidak sanggup hidup. Dia dipanaskan dengan bacaan-bacaan itu. Maka syaitan akan menghindar. Tapi kalau rumah tidak pernah mendengarkan Al-Quran, maka yang dihiasi, rumah itu dihiasi oleh syaitan. Dan apa salah satu tipu daya syaitan paling hebat? Membuat isi rumah bermaksiat. Jadi yang suami lupa bahawa dia suami. Sehingga tidak ada muasyarah, tidak ada perlakuan yang baik kepada isteri. Sebentar-bentar marah. Orangnya bingkeng. Bukan hanya pemarah, bingkeng. Bingkeng itu di atas level marah. Kalau marah seminggu sekali, kalau bingkeng setiap hari. Kalau dia buka pintu pagar, maka anak-anak semuanya melarikan diri. Tidak ada yang buka pintu. Jadi begitu mendengar mobil ayah pulang, semua lari masuk ke kamar masing-masing. Karena kalau sudah buka, pasti dimarahi. Padahal pintu pagar itu pakai remote. Tapi dimarahi. Seharusnya kan yang salah remote-nya, anaknya dimarahi. Nah, itu model-model begitu. Masuk ke rumah, mulai. Dia capek di kantor, yang hancur isi rumah. Isteri menderita. Dulu isteri gemuk, tambah kurus. Maka orang kurus itu banyak penderitaannya. Yang gemuk-gemuk itulah yang bahagia biasanya. Ini memuji diri sendiri kepada Allah. Jadi jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan kasih sayang di dalam keluarga yang penuh dengan pendengaran terhadap Al-Quran. Maka cobalah rubah gaya hidup. Ini tidak ada sebahagian, masya-Allah, kadang-kadang kita dengar di rumahnya, Pak, hidup televisi isinya dangdut terus-terusan, liga terus-terusan.
Jadi apalagi ada yang tampil dari Aceh, Masya Allah, bodohnya kita mengirimkan SMS premium. Gara-gara bupati, gubernur mengatakan ini utusan Aceh, mengharumkan nama Aceh. Maka bantulah, kirimkan SMS. 2,000 satu SMS. Kalau dia masuk neraka, dengan SMS itu kita ikut di ekornya masuk ke neraka. Kalau dia menjadi ahli maksiat, setelah kita mendukungnya, apa kata Rasulullah? Man a'ana ala maksiyah, fahuwa syarikun lahu. Barang siapa yang tolong menolong dalam maksiat, maka kita telah bersyarikat dengan maksiat itu. Maka SMS 2,000. Tapi gara-gara 2,000 kita ikut bersamanya ke dalam neraka. Maka jangan dukung. Itu penyanyi-penyanyi dangdut hana betul mesti rawi. Yang saya heran, kenapa para pejabat sangat mendukung hal-hal seperti itu, mengharumkan nama Aceh. Apa yang diharumkan? Jemaah melaka Allah SWT. Makanya ada orang hidup dalam rumah Quran enggak pernah dengar. Televisi sibuk dengan urusan begitu. Nanti kalau sudah malam, itu habis Isya, itu kadang-kadang sibukkan dengan filem. Filem diputar setiap malam. Padahal filem-filem sahut. Sudah 1,000 kali diputar, nonton juga kita. Yang punya internet kadang-kadang pasang IndiHome. Ini bukan salah IndiHome, mohon maaf yang kerja di IndiHome. Tapi siapa suruh pasang? Jadi ada masalah. Masalahnya ditonton filem barat. Filem barat itu subhanallah isinya mengumbar aurat. Diselingi dengan asusila. Jadi selingannya, kalau filem barat itu selalu ingin menghancurkan generasi kita, ditampakkan perbuatan-perbuatan asusila. Orang telanjang dinampakkan. Itu rata-rata begitu, subhanallah. Ini maksiat-maksiat yang kita tidak sadari menghancurkan keluarga kita. Kalau filem India lain lagi, Pak. Dia kadang-kadang tidak sampai ke situ, tapi dia senantiasa menampakkan perut. Padahal biasa saja perutnya, berkurap lagi, Pak. Tapi selalu dinampakkan. Itu kalau lihat pohon sudah berputar-putar di pohon itu. Nah, jadi jemaah melaka Allah, kita ini yang selalu dalam keadaan seperti itu, mata kita dalam keadaan maksiat. Maka Allah cabut keberkahan hidup dalam keluarga. Nah, ini berbanding terbalik dengan orang yang sering baca Quran. Syaitan, salah satu daripada misinya ketika keluarga tidak baca Quran dan tidak pernah mendengarkan Quran di rumahnya, dia begitu mudah menghancurkannya. Dan ingat, Allah pernah mengatakan salah satu daripada misi syaitan adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Syaitan itu akan memisahkan hubungan suami isteri. Maka banyak sekali pasien ru'yah yang diru'yah, salah satu penyakitnya adalah benci kepada pasangan hidupnya. Jadi suaminya orang baik, suaminya jemaah selalu, tapi asal pulang isterinya melihat suaminya benci. Kadang-kadang ditanamkan ke suami. Suami lihat isteri benci. Tapi lebih banyak ke isteri. Ditanamkan. Sehingga dia tidak ada lagi rasa cinta. Ujung-ujungnya selalu ribut. Dan akhirnya terpisahkan. Syaitan yang melakukannya. Kenapa syaitan begitu mudah memisahkan kita dengan pasangan hidup kita? Karena kita tidak dilindungi dengan Al-Quran. Rumah kita tidak ada perlindungan. Tidak ada satu pun yang membuat syaitan itu terusik di rumah kita. Jadi dia senang tinggal di rumah kita. Makanan kita, makanan dia. WC kita, WC dia. AC kita, AC dia. Jadi hidup dia begitu nyamannya dalam rumah. Enggak ada Al-Quran dalamnya. Tidak ada pendengaran apapun dalam Quran. Rasulullah SAW menyebutkan panglimanya syaitan atau rajanya iblis itu berada di tengah lautan, kata Rasulullah. Dalam satu hadis yang sahih. Kata Rasulullah, istananya iblis itu ada di tengah lautan. Dan setiap hari seluruh pasukannya diutus untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan mereka adalah menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka. Itu pekerjaan syaitan. Diutus oleh raja, berangkat. Yang dinas ini berangkat, dinas menceraikan suami isteri berangkat, yang dinas membuat orang sabu-sabu berangkat, yang dinas orang-orang yang menghancurkan game judi online, melalui game judi online berangkat. Semua berangkat. Jadi mereka punya dinas masing-masing. Cuma bedanya mereka dengan kita, mereka tidak ada pekerjaan lain. Rezeki sama seperti kita, tapi dia dapatkan rezeki dari raja-rajanya, dari kerajaannya, itu dengan menghancurkan anak Adam, dendam kesumat dari nenek moyangnya. Nah,
Sore semua datang melaporkan hasil kerja. Melaporkannya. Ada yang mengatakan, wahai raja, aku telah melakukan ini dan itu. Lalu raja mengatakan, bagus. Ada yang mengatakan, aku telah membuat orang berzina. Bagus. Mengatakan, aku telah membuat orang makan riba. Bagus. Semua bagus. Tapi begitu datang laporan, wahai raja, aku telah memisahkan sepasang suami isteri yang saling mencintai, kupisahkan. Dan hari ini mereka telah bercerai. Langsung raja, kata Rasulullah. Ini hadis. Rasulullah mengatakan, raja itu langsung turun dari singgasananya, lalu mendekati si syaitan yang berhasil memisahkan suami isteri. Lalu apa yang dilakukan? Dia mengatakan, inilah yang terbaik. Lalu dia gusuk-gusuk. Digusuk-gusuk syaitan itu. Bagus, inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Subhanallah. Padahal bercerai bukan suatu perbuatan dosa. Selama dia tidak berdasarkan niat yang dosa. Artinya, perceraian diatur dalam syariat. Tapi kenapa syaitan paling suka pekerjaan itu? Efeknya yang jauh sekali. Efeknya jauh. Istri hancur, suami hancur, anak-anak hancur, anak-anak kemudian berubah menjadi anak-anak durhaka, tidak ada yang sayang kepada ayahnya, tidak ada yang sayang kepada ibunya, karena dia lihat pemandangan selalu mereka ribut. Selalu ribut. Ribut di depan anak. Inilah makanya kalau ribut, Bapak Ibu maka Allah, jangan di depan anak. Buatkan kamar khusus untuk ribut. Kedap suara, Pak, kalau bisa. Jadi jangan pampang caci maki kita di depan anak. Jangan pampang begitu mudahnya seorang ayah menampar ibunya. Dan ini adalah salah tujuan syaitan. Dan kenapa syaitan begitu mudahnya masuk ke rumah kita dan menghancurkan hati-hati kita? Quran tidak ada dalam rumah. Maka sekali lagi, rubahlah gaya hidup. Yang punya TV tidak usah dijual. Kalau mau dijual lebih bagus. Jual ke saya lebih bagus lagi. Maksudnya, pindahkan channel. Pindahkan ke Quran. Biasakan hidup dengan Quran. Kemudian rekaman-rekaman Quran. Naik mobil Quran. Motor kalau pasang Walkman, itu pasanglah isinya adalah Al-Quran. Jadi biasakan hidup. InsyaAllah turhamun, kata Allah. Allah akan menyayangi kalian. Ini sinilah keindahan hidup di saat Allah telah mendatangkan keberkahan di rumah kita. Jadi jemaah mereka Allah, itu di antara keistimewaan ketika mendengarkan Al-Quran.